Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan. Pada pagi hari ini kita akan berkuliah melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan beberapa minggu kemarin, yaitu berkaitan dengan ragam dialog. Nah, kali ini nanti contoh-contoh dan juga jenis-jenis ragam dialog yang interaktif sesuai dengan beberapa jenis ragam dialog yang sudah saya singgung di materi sebelumnya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, jadi ada beberapa ragam dialog interaktif yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah dialog berbasis perintah tunggal. Kemudian ada dialog berbasis bahasa pemrograman, antarmuka berbasis bahasa alami. Kemudian ada sistem menu, dialog berbasis pengisian borang, antarmuka berbasis icon, sistem penjendelaan atau Windows. Kemudian ada juga nanti manipulasi langsung dan juga antarmuka berbasis interaksi grafis. Nah, yang pertama adalah dialog berbasis perintah tunggal. Jadi dialog berbasis perintah tunggal ini adalah perintah-perintah yang memang biasanya dioperasikan tergantung dari sistem operasi atau sistem komputer yang dipakai. Perintah tunggal ini juga kadang disebut dengan bahasa perintah atau command language. Nah, bahasa perintah yang nanti dibangun atau dirancang ini harus dibuat dengan mudah dipelajari, mudah diingat oleh kebanyakan pengguna. Nah, contoh-contoh perintah tunggal yang sehari-hari atau yang biasa kita gunakan ini biasanya ada di command prompt kita, biasanya menggunakan DOS ataupun kalau sistem operasinya menggunakan Linux, menggunakan Unix. Jadi DOS ini misalkan kita ingin menampilkan berkas yang ada di hard disk, maka kita buka command prompt, kemudian kita ketikkan dir, maka semua direktori-direktori yang ada di lokasi tersebut akan tampil. Kita ingin copy, maka menulis dengan sintak copy, kemudian diikuti dengan nama filenya. Oke, jadi ini yang disebut dengan perintah atau dialog berbasis perintah tunggal. Kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan komputer, misalkan menampilkan direktori ini dengan yang panjang, tetapi cukup dengan perintah-perintah seperti dir, seperti ls, seperti misalkan kalau kita mau ngecek komputer kita ini IP-nya berapa atau MAC address-nya berapa, maka kita menggunakan IP config dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan perintah-perintah yang seperti itu, maka kita bisa menampilkan atau komputer ini akan menampilkan hasil yang diminta oleh pengguna. Ini contohnya, misalkan ya di direktori saya, kemudian saya ketikkan dir atau saya tuliskan dir, maka semua volume atau volume yang di volume untuk C di Windows, foldernya ada apa saja. Nah, ini akan tampil semua dari kontak, desktop, dokumen, music, picture, videos, dan lain-lain. Serta dengan folder-folder yang memang baru dibuat pada saat kita menginstal sebuah software tertentu. Nah, keuntungan dan kelemahannya seperti apa? Keuntungannya cepat, karena sekali kita ketikkan perintah, dia akan tampil informasi yang kita inginkan, akurat, kemudian efisien, dan juga ringkas. Keuntungannya adalah inisiatifnya adalah inisiatif dari pengguna. Jadi pengguna yang akan mengetikkan apa yang diinginkan, informasi apa yang dibutuhkan dari perintah tersebut. Namun ada kelemahannya juga. Kelemahannya tentu saja pada dasarnya ini tidak biasa pada orang awam. Khususnya mungkin mahasiswa ataupun masyarakat yang mengerti tentang komputer, dia harus memerlukan pelatihan yang lama. Kemudian membutuhkan penggunaan yang teratur, artinya sering menggunakan. Kemudian pasti menggunakan beban ingatan yang tinggi, karena kita harus menghafal perintah-perintah yang harus kita buat kepada komputer.
Kemudian yang terakhir adalah jelek dalam menangani masalah. Karena ketika kita salah menuliskan sintak, misalkan dir hanya kita tulis atau typo, misalkan DIL, misalkan dil, maka yang muncul adalah kata kunci ini tidak ditemukan. Hanya itu saja. Tidak ada lagi keterangan-keterangan yang lain, sehingga dalam penanganan masalah dia akan membuat pembingung-bingung. Ini salahnya di mana? Kata kuncinya misalkan kita sudah tulis dengan benar, tetapi karena belum terinstal maka tidak bisa atau tidak dikenali oleh sistem komputer atau sistem operasi. Nah, beberapa saran nanti berkaitan dengan kalau kita membuat sebuah sistem dengan berbasis perintah tunggal, maka yang pertama adalah pilihlah kata kunci yang mudah diingat. Kemudian harus konsisten menggunakan format-format yang ada. Kemudian kata-katanya juga pendek. Berbeda dengan nanti ada contohnya bahasa alami yang memang membutuhkan kalimat yang cukup panjang. Fasilitas help. Nah, fasilitas help untuk apa? Untuk nanti misalkan menampilkan kata kunci apa saja yang sudah didaftarkan. Menggunakan nilai-nilai default. Nah, nilai-nilai default ini untuk mengurangi kesalahan ketik. Kemudian pesan juga harus jelas. Jadi misalkan kita sudah salah mengetik, tidak cuman memberikan pernyataan di situ bahwa hanya tidak ditemukan atau semacamnya, yang memang masih akan ada lagi kesalahan-kesalahan yang muncul. Kemudian gunakan ragam inisiatif oleh komputer. Artinya komputer juga dapat memberikan respon. Kemudian kita akan memilih misalkan Y, N untuk yes dan juga no. Kemudian yang kedua adalah dialog berbasis bahasa pemrograman. Nah, ini ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah. Jadi perintah-perintah yang sudah dibuat atau bahasa teknisnya kita melakukan programming atau ngoding. Kemudian nanti tersimpan di sebuah file berkas. Nah, file berkas ini kadang disebut dengan batch file. Ini yang nanti menjadikan kita perintah misalkan seperti autoran dan lain-lain. Nah, perintah yang ditulis ini tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman ya, atau yang level tinggi atau generasi-generasi terkini, tetapi memang harus mengikuti aturan-aturan tertentu dari bahasa pemrograman tersebut. Jadi bahasanya mau rendah seperti bahasa mesin atau bahasanya tinggi seperti C dan lain-lain, tetapi memang harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jangan sampai nanti justru sistem atau program yang dibangun untuk menjalankan sebuah aplikasi tertentu justru memberatkan sistem operasi. Kemudian yang berikutnya adalah dialog berbasis bahasa alami. Jadi dialog berbasis bahasa alami. Jadi dialog berbasis bahasa alami ini instruksi-instruksinya menggunakan bahasa-bahasa alami yang memang umum sifatnya. Kemudian pengguna ini secara bebas dapat memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip lebih manusiawi. Artinya lebih dapat dimengerti oleh manusia. Contoh, misalkan sebuah instruksi bahasa alami. Cetak semua mahasiswa yang IP semesternya lebih dari 3,0. Nah, ini adalah instruksi bahasa alami yang kita inginkan. Artinya kita menginginkan mencetak daftar mahasiswa atau nama-nama mahasiswa siapa saja yang nanti mempunyai IP lebih besar dari 3,0. Nah, kemudian bahasa yang tadi kita inginkan tersebut diterjemahkan atau nanti disamakan dengan misalkan sintak SQL. Select bintang from mahasiswa where IP lebih besar 3,0. Jadi bahasa yang kita inginkan tadi diterjemahkan karena sejauh ini mungkin bahasa SQL masih menggunakan bahasa Inggris. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa membuat sebuah database kemudian dengan SQL dengan perintah bahasa Indonesia, maka bisa mengganti instruksi-instruksi tadi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi instruksi tadi yang menggunakan yang bahasa yang kita mengerti kemudian nanti diterjemahkan ke dalam instruksi yang dimengerti oleh komputer, tetapi masih juga dimengerti oleh manusia. Select bintang, select mengambil bintang seluruh from mahasiswa dari tabel mahasiswa di mana where IP yang diinginkan adalah lebih besar dari 3,0. Nah, keuntungan dan kerugian atau kelemahannya seperti apa? Kalau keuntungannya luas, powerful, alamiah bahasa yang digunakan, kemudian inisiatifnya campuran.
Artinya inisiatifnya diberikan oleh manusia, memberikan perintah, kemudian komputer juga akan memberikan respon dan kita bisa membalas respon tersebut. Misalkan data yang sudah kita minta mahasiswanya siapa, kita bisa lagi memberikan perintah, misalkan ingin menghapus mahasiswa dengan NIM sekian. Nah, kerugiannya adalah dualisme. Dualisme itu maksudnya kita dengan apa yang kita pahami, kita harus membuat dia dalam sintak-sintak yang dimengerti oleh komputer. Kemudian komputer akan menghasilkan informasi, tetapi ketika komputer ingin menampilkan ke kita, dia juga harus menerjemahkan ke bahasa-bahasa yang dimengerti oleh manusia. Kemudian bertele-tele dan juga perancangan perangkat lunak yang cukup rumit. Ya, rumitnya yang tadi seperti apa ya? Seperti yang dualisme tadi, yang kita inginkan menampilkan mahasiswa, kemudian kita terjemahkan menggunakan sintak atau SQL yang dimengerti nanti oleh sistem komputer. Kemudian ketika datanya sudah ada, data ingin ditampilkan oleh komputer, komputer juga akan memberikan informasi yang dapat dimengerti oleh manusia. Kemudian yang berikutnya adalah ragam dialog berbasis sistem menu. Jadi menu ini adalah daftar pilihan. Nah, daftar pilihan tetapi dalam jumlah yang terbatas. Artinya menu-menu yang memang diperlukan di dalam sebuah sistem. Dari teknik penampilan pilihan-pilihan tersebut, ada dua menu yang kita kenal. Yang pertama adalah menu datar dan juga menu tarik atau pull down. Nah, menu datar ini menu yang menampilkan semua menu pilihan secara lengkap. Artinya tidak ada lagi menu di dalam menu. Berbeda dengan menu tarik ini ya sistem menu yang akan menampilkan pilihan dalam kelompok-kelompok tertentu. Misalkan menu program studi. Nanti di dalam menu program studi tersebut ada menu teknik informatika, ada menu teknik elektro dan sebagainya. Sedangkan menu datar dia menampilkan semua menu di dalam satu tampilan yang sama. Contoh misalkan contoh paling sederhana, kalau yang tidak berbasis GUI, mungkin kita pernah membuat menu menggunakan switch case dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Kemudian di dalam menu tersebut, misalkan menu pertama menghitung luas lingkaran. Kemudian menu kedua menghitung keliling lingkaran. Kemudian menu ketiga menghitung luas segitiga. Menu keempat menghitung keliling segitiga. Keempat menu tersebut kita tampilkan secara keseluruhan dalam satu tampilan yang sama. Itu disebut dengan menu datar. Walaupun posisinya tidak secara horizontal, tetapi secara vertikal. Nah, kalau menu tarik yang seperti apa? Dengan kasus yang sama, menu tarik bisa saja menunya kita buat dulu menu untuk menu 1 luas, menu 2 keliling. Kemudian setelah itu kita pilih, misalkan pilih menu 1, menu luas. Kemudian akan tampil luas segitiga, menu lagi, menu luas segitiga dan juga luas lingkaran. Kemudian baru kita pilih salah satu menu yang diinginkan. Jadi ada menu di dalam menu. Itu yang disebut dengan menu tarik. Sedangkan menu datar semuanya ditampilkan. Nah, kemudian ragam interaksinya seperti apa pada sistem menu datar? Selektor dapat berupa angka, huruf. Jadi pilihannya bisa berupa angka, huruf atau campuran huruf dan angka. Kemudian menggunakan tombol khusus. Misalkan menggunakan kontrol dan beberapa huruf, menggunakan mouse ataupun menggunakan kombinasi dari ragam di atas. Jadi sudah menggunakan pilihan dengan berupa angka, bisa juga dengan menggunakan tombol khusus atau bantuan mouse. Nah, untuk menu yang mempunyai banyak pilihan, biasanya menggunakan menu tarik. Jadi menu tarik atau pull down seperti status, kemudian nanti juga di dalamnya ada shortcut, kombinasi tombol-tombol khusus, misalkan Ctrl dan N untuk membuat sebuah file baru. Nah, ini contoh sistem menu tarik. Misalkan di atasnya ada menu utama, kemudian ada file, edit, kemudian ada table. Nanti pada saat kita klik menu table, ada lagi tuh muncul draw table atau insert atau delete. Kalau misalkan kita insert, kita pilih lagi insert, muncul lagi menu. Misalkan kolomnya
ada di sebelah kiri, sebelah kanan, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan sistem menu tarik. Sedangkan kalau sistem menu datar, semua menu yang ada di sini akan dilakukan secara sejajar. Artinya semua menu itu akan tampil. Nah, ini contoh, walaupun ini bukan di aplikasi, ini masuk dalam ragam dialog berbasis sistem menu. Ini adalah contoh menu untuk menu tarik atau pull down. Jadi misalkan kita klik view, ada lagi muncul beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Klik new misalkan, maka akan muncul lagi beberapa file yang akan kita pilih. Nah, keuntungan dan kerugiannya seperti apa? Nah, keuntungannya adalah tentu saja sedikit pengetikan, karena semuanya kita akan berkaitan dengan menggunakan mouse. Apa yang kita inginkan tinggal klik menu yang ada. Kemudian beban memori yang rendah. Jadi kita tidak perlu mengingat sintak-sintak yang banyak, tetapi kita cukup mengingat posisinya ada di mana. Kita misalkan pingin buat file baru, ya tinggal pilih klik atau klik menu new. Strukturnya pasti terdefinisi dengan baik karena dia tidak akan berubah atau berpindah. Perancangannya juga mudah. Perancangannya tinggal membuat apakah dia akan secara vertikal, dia horizontal, dia apakah akan menampilkan semua menu yang ada. Kemudian dia akan menampilkan menu di dalam menu. Nah, kerugiannya lambat karena berbasis graphic user interface, apalagi menggunakan komputer yang generasi lama. Kemudian memakan ruang layar tentu saja, jadi karena semua menu itu akan kita tampilkan di layar atau di layar aplikasi atau layar sistem. Tidak cocok untuk aktivitas pemasukan data. Kemudian tidak cocok juga untuk dialog antar pengguna, karena memang untuk aktivitas pemasukan data dan juga dialog dengan pengguna ini lebih baik dengan menggunakan ragam dialog yang lain seperti pengisian borang ataupun dengan menampilkan pesan atau message. Selanjutnya adalah dialog berbasis pengisian borang. Jadi mungkin kalau ada yang asing dengan borang, borang itu kurang lebih adalah form atau formulir. Jadi misalkan kalau kita biasanya disuruh ke rumah sakit, misalkan mengisi data-data yang diberikan kita sebuah kertas form, nah itu adalah berbasis borang. Nah, dialog atau ragam dialog ada juga berbasis borang, bahkan sering kita jumpai. Paling sederhananya kita login, misalkan login Facebook, itu menggunakan ragam dialog berbasis pengisian borang. Namanya kita inputkan, passwordnya kita inputkan, kemudian kita submit apakah loginnya berhasil atau tidak. Nah, teknik dialog ini adalah penerapan langsung aktivitas borang. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita ingin menginput data kita yang biasanya form-formnya berbasis kertas, kemudian sudah berbasis komputer, maka data apa yang diinginkan dari kertas tersebut kemudian nanti ditampilkan di layar komputer. Kemudian nanti kita isikan dengan berbentuk form isian. Nanti apa yang sudah dibuat atau diinputkan baru nanti dikirim ke server untuk diproses. Nah, kalau kita berbicara mengenai kualitas antarmuka berbasis pengisian borang, maka ini akan bergantung pada 3 aspek. Yang pertama adalah tampilan layar monitor, tampilan pada layar monitor. Nanti ini yang mencerminkan struktur data yang dimasukkan atau struktur yang nanti diperlukan oleh sistem. Kemudian kejelasan perancangan, penyajiannya nanti secara visual pada layar monitor seperti apa. Karena ini juga sudah berbasis GUI. Kemudian derajat kebenaran dan kehandalan penerimaan data dengan berbagai fasilitas. Nah, ini juga sangat penting, derajat kebenaran dan juga kehandalan data. Karena ini berkaitan nanti dengan data atau isian yang kita masukkan. Contoh misalkan kita masukkan data, di situ datanya memasukkan atau meminta memasukkan data email. Setelah kita mengetikkan data email, misalkan tidak menggunakan misalkan Jumardirio tidak menggunakan @gmail.com, tetapi jumardirio.gmail.com. Maka ini kan data yang tidak benar, sehingga nanti dari form itu harus dimasukkan beberapa penanganan kesalahan untuk menghindari atau supaya derajat kebenaran dan kehandalannya terpenuhi. Misalkan setelah kita memasukkan data yang salah, ada peringatan.
bahwa email yang dimasukkan harus mengandung unsur atau harus mengandung simbol @ misalkan nomor telepon yang kita masukkan, karena huruf O dan nomor atau angka 0 di keyboard itu kan berdekatan. Bisa saja terjadi kesalahan penginputan data, misalkan kita ingin menginputkan 085, ternyata yang diinputkan adalah O85, sehingga dari form itu akan memberikan penanganan bahwa data yang dimasukkan itu salah, sehingga butuh perbaikan. Misalkan harus memasukkan nomor atau memasukkan angka. Nah, beberapa hal yang nanti diperhatikan dalam perancangan tampilan pengisian borang. Yang pertama adalah proteksi tampilan, pembatasan tampilan, karena tidak semua form itu dapat diakses oleh semua pengguna. Bisa saja hanya form-form pendaftaran diakses oleh masyarakat umum, tetapi form-form yang lain, misalkan manajer dan lain-lain, tidak membutuhkan form tersebut. Kemudian batasan medan tampilan. Nah, ini juga penting yang harus diperhatikan. Misalkan panjang dari form atau panjang dari field yang kita gunakan, maka itu harus tetap dan tidak berubah. Misalkan nama dengan fieldnya, password dengan fieldnya, alamat dengan teks areanya, dan lain-lain. Misalkan kita memasukkan tanggal dengan format-format tertentu dan lain-lain. Kemudian isi medan ini berkaitan dengan petunjuk pengisian tampilan. Di situ dikasih petunjuk-petunjuk yang kira-kira misalkan untuk mengisi field ini harus mengisi dengan data apa. Biasanya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman atau kita menggunakan HTML dan PHP, bisa dengan menggunakan placeholder. Jadi di field tertentu bisa kita isikan bahwa field ini akan diisi oleh data apa. Kemudian medan opsional ini berkaitan dengan dinyatakan secara tekstual aturan tertentu, misalkan penggunaan warna, penggunaan tampilan yang berbeda pada form-form. Misalkan di situ ada banyak data diri, kita berikan highlight warna merah misalkan. Kemudian data pendidikan kita berikan highlight dengan warna yang lain. Data pengalaman kerja dengan tampilan juga atau warna yang berbeda. Sehingga nanti di situ akan kelihatan ini berkaitan dengan data pribadi, ini berkaitan dengan data yang lain. Kadang memang tidak disertai dengan warna, tetapi dikasih semacam garis horizontal untuk membatasi antara data yang satu dengan data yang lain. Hal-hal yang lain yang diperhatikan juga, yang pertama adalah default. Ini harus tentukan tempatnya, apakah nanti dapat diakses atau tidak. Kemudian bantuan, cara pengisian borang, ada help-nya juga. Medan penghentian. Nah, medan penghentian ini berkaitan dengan data sudah dimasukkan semua. Kemudian data ini dikirim dengan cara apa? Apakah klik enter, ataukah kita klik tombol enter, ataukah kita harus menggunakan mouse, ataukah misalkan kita mau pindah ke medan yang lain. Misalkan biasanya kan ada navigasinya tuh. Misalkan untuk pertama kita mengisi data apa, kemudian setelah di next dia akan pindah ke section berikutnya, misalkan data yang lain. Setelah selesai klik next lagi untuk seksi berikutnya untuk data yang lain lagi. Setelah itu selesai, penyimpanannya bisa menggunakan mouse dengan mengetik klik submit atau tombol submit, atau dengan menggunakan keyboard dengan menekan tombol enter. Kemudian navigasinya bisa menggunakan mouse atau menggunakan tombol tab. Biasanya kalau anak-anak yang sudah sering menggunakan komputer, pasti lebih sering menggunakan tombol tab untuk pindah field. Jadi setelah kita isi nama lengkap, kemudian mau mengisikan alamat misalkan, tidak perlu menggunakan mouse, tetapi dengan menggunakan tombol tab dia akan pindah ke field berikutnya. Nah, hal-hal yang diperhatikan lainnya berkaitan dengan pembetulan kesalahan, menggunakan backspace untuk menghapus data misalkan, atau nanti menggunakan tombol reset untuk mengosongkan data. Dan yang penting adalah bagian penyelesaian. Bagian penyelesaian ini yang akan memberikan respon kepada pengguna bahwa semua isian
semua isian ini sudah diisi. Kita sudah mengisi data A sampai Z. Setelah klik tombol kirim, maka akan muncul semacam pop-up atau semacam keterangan bahwa data yang sudah Anda isi telah terkirim. Atau misalkan kalau di email, kita sudah mengisi email tujuan, mengisi subjek, mengisi isian dari emailnya. Kemudian setelah kita kirim send, maka akan ada proses pemberitahuan bahwa email yang kita kirim sudah terkirim. Email yang kita buat sudah terkirim. Ini berkaitan juga dengan feedback atau umpan balik oleh pengguna. Nah, kalau keuntungan dan kerugiannya, keuntungannya berkaitan dengan pengguna, masyarakat ataupun orang awam dan lain-lain. Ini sudah terbiasa dengan pengisian borang. Kemudian isian data sudah disederhanakan, kita tidak perlu lagi menulis format-format tertentu, tetapi sudah disediakan oleh form. Walaupun keuntungannya juga butuh sedikit pelatihan, beban atau keuntungannya ya tidak perlu pelatihan yang banyak, cukup pelatihan yang ini untuk isi apa dan seterusnya. Beban memorinya juga rendah, strukturnya jelas, perancangannya juga mudah sama seperti sistem menu tadi. Kemudian tersedia berbagai piranti untuk merancang tampilan. Bisa menggunakan Paint, bisa menggunakan Corel dan sebagainya. Karena memang terlihat jelas berbasis graphic user interface. Nah, kelemahan atau kerugiannya apa? Lambat, kemudian memakan ruang, khususnya nanti kalau menggunakan menu datar, sudah banyak menunya, kemudian kita buat lagi dengan berbasis pengisian borang. Kemudian tidak cocok untuk pemilihan atau perintah atau instruksi karena memang sifatnya adalah untuk menginput data. Kemudian kontrol kursor. Jadi kontrol kursor ini berkaitan dengan isian mana atau kursor ini aktif pada field yang mana. Navigasinya tidak terlihat secara jelas kecuali nanti pada saat kita mengetikkan atau terlihat kursornya blink sehingga bisa terlihat pengisiannya ada di sebelah mana. Dan tentu saja membutuhkan juga bentuk pelatihan khususnya dengan form-form yang isiannya sangat banyak. Yang berikutnya adalah dialog berbasis icon. Jadi dialog berbasis icon atau icon based user interface ini ragam dialog yang menggunakan simbol-simbol berupa gambar-gambar untuk menunjukkan aktivitas tertentu. Nah, keuntungannya gambarnya bersifat umum, mudah diingat, mudah dipelajari, kemudian tidak bergantung pada suatu bahasa tertentu. Jadi walaupun di situ aplikasinya yang tampil di bawah icon menggunakan bahasa Cina, misalkan bahasa Jepang dengan alfabetiknya yang berbeda, tetapi dengan icon yang muncul kita akan tahu oh itu menu atau itu adalah fasilitas untuk membuat file baru atau misalkan itu untuk menghapus data ketika misalkan dengan menggunakan tombol silang merah. Walaupun menggunakan bahasa apapun dengan menggunakan tulisan apapun maka pengguna akan mengerti bahwa ini digunakan untuk apa. Simbol ini atau logo atau gambar ini digunakan untuk apa. Kemudian kerugiannya membingungkan karena mungkin antara icon yang satu dengan icon yang lain punya kemiripan grafis, boros tempat, kemudian boros tempat dan tidak efektif, tidak adanya standar bentuk icon. Nah, ini yang juga menimbulkan persoalan tersendiri karena belum disepakati icon-iconnya itu seperti apa. Dengan menggunakan sistem operasi yang sama bisa saja icon aplikasi ini akan berbeda dengan aplikasi yang lain. Berbeda dengan misalkan satu paket ya, paket misalkan Office, Word, Excel, PowerPoint itu menggunakan icon yang sama. Tetapi kalau kita menginstal lagi aplikasi yang berbeda maka bisa saja menggunakan simbol yang berbeda atau logo icon yang berbeda. Nah, ini contohnya. Jadi walaupun nanti ini tulisannya menggunakan bahasa yang lain, entah bahasanya Latin ataupun bahasa Arab yang tidak bisa kita baca seperti ini, misalkan, maka kita akan tahu oh logo ini berkaitan atau icon ini berkaitan dengan sistem keamanan, berkaitan dengan user control, berkaitan dengan kita menentukan waktu dan di mana lokasi kita berada,
berkaitan dengan program-program apa yang mau kita atau apa yang sudah terinstall. Jadi berkaitan dengan icon. Jadi ini salah satu keuntungannya. Menggunakan bahasa apapun kita bisa memaksimalkan icon-icon yang ada. Nah, berikutnya adalah ragam dialog dengan sistem penjendelaan atau window. Nah, ini bagian layar yang ditampilkan untuk menampilkan informasi. Sistem penjendelaan ini sistem yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan informasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ke dalam bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Nah, beberapa jenis-jenisnya ada jendela TTY atau biasa disebut dengan teletype, kemudian time multiplex windows dan juga space multiplex windows. Nah, seperti apa jenis-jenisnya? Kalau jendela TTY atau teletype ini jendela yang paling sederhana. Jadi jendelanya itu ada satu jendela, kemudian instruksinya berada di dalam atau informasinya berada di dalam jendela tersebut. Nah, misalkan tadi seperti kita berada di command prompt. Jendelanya cuman dengan layar tertentu, dengan tulisan-tulisan, dengan berbasis perintah-perintah tunggal yang tadi ada. Nah, kekurangannya apa? Kita tidak bisa menggeser kursor. Jadi misalkan kita sudah berikan perintah, kemudian tampil informasinya, dia akan muncul di kursor bawahnya. Ketika kita ingin mengklik atau mengedit informasi di atasnya, tidak bisa. Ini contoh atau jenis dari jendela teletype. Berbeda dengan time multiplex Windows ini, jendelanya dapat digeser, dapat di scroll, kemudian frame at time dari Windows-nya juga bisa kita atur besarnya, luasnya, dan sebagainya macamnya. Nah, ini contohnya misalkan text editor ataupun menu tarik. Kita bisa membuat dia lebar, membuat tinggi, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah space multiplex Windows. Ini layar komputer, misalkan sistem operasi. Kemudian di dalamnya kita bisa buka jendela yang banyak. Artinya ini bisa berkaitan juga dengan multitasking. Ini kebiasaan juga, mungkin saya lihat beberapa aktivitas dalam jendela atau dalam layar sistem operasi Windows. Di sebelah kiri dia buka browser, di sebelah kanan dia buka WhatsApp, atau di sebelah kanan dia buka Word. Jadi ini memudahkan untuk mengerjakan dua pekerjaan sekaligus di dalam satu waktu yang sama, di mana dua jendela tersebut aktif secara bersamaan. Karena jendela tersebut kan bisa kita minimize dan juga bisa kita maximize. Bahkan yang lebih banyak lagi, bisa lebih dari dua. Jadi misalkan di pojok atas kita buka browser, di pojok kanan atas kita buka Word, di pojok kanan bawah kita buka Excel, di pojok kiri bawah kita buka WhatsApp, misalkan aplikasi WhatsApp. Nah, keuntungannya yang tadi bisa mengerjakan secara multitask, tetapi kelemahannya adalah membutuhkan layar yang memang cukup besar. Kalau kita menggunakan laptop misalkan dengan ukuran 10 inch, maka tidak akan cukup, ataupun kalaupun cukup, tulisannya akan kecil dan susah dibaca. Nah, pemanfaatannya untuk apa? Untuk menampilkan informasi yang lebih banyak, mengakses sumber yang lebih banyak, kombinasi, kemudian kontrolnya bebas, kita bisa buka aplikasi apa saja, pengingatan, command context atau active form-nya banyak yang bisa kita lakukan juga. Kemudian penyajiannya dapat dilakukan secara jamak. Nah, kemudian selanjutnya adalah ragam dialog berbasis manipulasi langsung. Jadi ragam dialog berbasis manipulasi langsung ini menyajikan aktivitas oleh sistem, kemudian aktivitas tersebut akan dikerjakan langsung pada saat kita perintah. Jadi memberikan instruksi lewat manipulasi langsung. Ini contohnya misalkan virtual reality, misalkan kita bermain game atau kita menggunakan simulasi-simulasi yang lain. Jadi muncul di layar, kemudian apa yang kita instruksikan langsung dilakukan manipulasi secara pada saat itu juga. Nah, berkaitan dengan apa? Kontrol proses, misalkan penyaluran listrik sudah berkaitan secara online. Kemudian simulator ini yang paling sering digunakan, misalkan simulator penerbangan, ini juga berkaitan dengan manipulasi langsung.
Jadi menirukan kerja yang berskala besar, kemudian kita coba dengan menggunakan simulator. Atau buat teman-teman yang mungkin melakukan tes untuk mendapatkan SIM, itu juga ada simulatornya. Apakah simulator untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 3. Kita main game dan lain-lain, itu juga merupakan simulator. Kontrol lalu lintas misalkan, yang tampak atau yang kita lihat aslinya kan berbasis 3 dimensi. Kemudian diterjemahkan di layar 2 komputer. Kalau mau dilihat misalkan nanti operator itu melihat saja pesawat ini ada di mana, kemudian kapan dia akan sampai di bandara, sehingga pengontrol lalu lintas, kalau teman-teman mungkin lihat di bandara ada semacam menara. Nah, di dalamnya itu adalah untuk kontrol lalu lintas penerbangan yang memang pekerjaan yang sangat hati-hati berkaitan dengan transportasi udara. Kemudian perancangan berbantuan komputer, misalkan kita menggunakan AutoCAD untuk membuatkan simulasi, bahkan kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain, misalkan Blender untuk membuat 3 dimensi, bahkan Corel, Photoshop pun juga masuk dalam manipulasi langsung, karena kita bisa membuat gambar, kemudian akan direspon pada saat itu juga. Nah, kerugian atau keuntungannya mempunyai analogi yang jelas. Kita bisa melihat jelas pekerjaan nyatanya seperti apa, mengurangi waktu pembelajaran, tantangan dan eksplorasi pekerjaan yang lebih nyata, penampilan visual yang tentu saja bagus, mudah dioperasikan, tersedia berbagai perangkat. Nah, tersedia berbagai perangkat untuk merancang ragam dialog manipulasi langsung. Nah, kerugiannya apa? Memerlukan program yang rumit. Programnya juga pastinya berukuran besar, sehingga membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup baik. Memerlukan tampilan grafis yang berkinerja tinggi. Kemudian piranti masukan, mouse, trackball, bahkan kalau kita mau menggunakan pen tablet untuk mendesain dan lain-lain, kita butuh alat-alat seperti itu. Kemudian memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan dialog berbasis interaksi grafis. Memang agak susah dibedakan dengan antarmuka manipulasi langsung, tetapi lebih dilihat pada fungsinya. Kalau tadi berbasis manipulasi langsung, itu lebih fungsinya apa yang kita ketik itu langsung berubah. Sebenarnya berbasis manipulasi langsung juga ditemukan di interaksi grafis, tetapi kalau berbasis interaksi grafis ini berkaitan dengan tampilannya, apakah sudah graphic user interface, ada menunya, ada ikonnya, kemudian kita tidak memerlukan perintah-perintah khusus, tetapi tinggal menggunakan mouse dan juga keyboard untuk melakukan perintah kepada komputer. Nah, ini juga misalkan pada Microsoft Word, ketika ada kursor yang mendekat suatu icon, dia biasanya kan ada muncul tuh pesan yang menunjukkan arti dari icon yang sudah kita buat. Misalkan ini untuk mengetengahkan teks, membuat teks di samping kiri, di samping kanan. Ketika kursor menyentuh icon tersebut, maka akan muncul pesan bahwa tombol atau icon ini digunakan untuk apa. Oke, saya pikir itu berkaitan dengan lanjutan materi ragam dialog. Beberapa jenis ragam dialog yang tadi sudah ada berkaitan dengan berbasis perintah tunggal sampai dengan berbasis antarmuka atau berbasis grafis. Nanti tugasnya berkaitan dengan coba dianalisis aplikasi yang kita gunakan, misalkan Siakat. Di Siakat itu menggunakan ragam dialog apa saja. Nanti dikumpulkan menggunakan Microsoft Teams. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Terima kasih.